Saudara, aksi massa mengiringi rencana pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Masyarakat menolak adanya pembangunan kawasan industri, perdagangan serta wisata terintegrasi tersebut di lahan yang mereka akui telah ditinggali secara turun-temurun. Sementara menurut pemerintah, hak untuk pengelolaan lahan yang sedang dipersoalkan saat ini sudah diberikan pada pihak swasta ataupun investor sejak sekitar tahun 2001-2002 silam. Konflik lahan Pulau Rempang pun kini terus bergulir. Ya, penolakan dari masyarakat Pulau Rempang dan Galang pun sempat berujung bentrok dengan petugas gabungan tim terpadu pada 7 September lalu, saudara. Bentrok di Jembatan 4 Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau ini terjadi karena massa menolak kedatangan petugas pematok lahan. Bentrokan terus memanas, mengingat petugas mendapatkan perlawanan oleh warga setempat. Untuk meredam aksi itu, petugas menembakkan gas air mata serta menggunakan water cannon kepada peserta aksi saat itu. Namun imbas dari bentrokan itu seorang warga nyaris pingsan lantaran ia mengalami sesak napas usai menghirup gas air mata. Ya, gas air mata juga membuat sejumlah siswa dan guru yang dekat dengan lokasi unjuk rasa panik. Pasalnya sejumlah siswa juga merasakan dampak akibat gas air mata. Polisi sendiri menyatakan diduga hal itu karena gas air mata tertiup angin. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meminta polisi bertanggung jawab atas insiden tersebut. Buat situasi yang akan menimbulkan trauma yang luar biasa. Ini tidak dibenarkan dalam perspektif perlindungan anak. Hal ini perlu kepolisian dalam ini Polda Kepulauan Riau bertanggung jawab dan juga Pemda bagaimana kemudian memulihkan anak ini dari trauma-trauma dan oknum yang kemudian terlibat, yang kemudian menyalahi protap dalam penertiban atau dalam pengamanan, saya kira perlu ditindak. 4 hari berselang, kericuhan perihal konflik lahan di Pulau Rempang kembali terjadi, saudara. Kondisi tiba-tiba rusuh saat masyarakat berunjuk rasa di kantor Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau pada Senin siang 11 September lalu. Kericuhan tersebut terjadi diduga karena massa belum menemukan jawaban atas tuntutan mereka. Dalam insiden tersebut, satu petugas kepolisian mengalami luka serius, sementara kantor BP Batam rusak parah. Dan pasca kericuhan di kantor Badan Pengusaha Batam itu, sebanyak 43 orang warga diamankan polisi. Mereka diduga terlibat dalam kekerasan pada petugas, serta perusakan kaca di pagar serta kantor BP Batam. 5 orang diantaranya diketahui positif menggunakan narkotika. Kita mengamankan 8 orang ya ada di situ, dan sekarang 7 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena unsur-unsurnya sudah memenuhi, dan 1 masih pemeriksaan. Ya, saudara, dan inilah Pulau Rempang yang saat ini tengah menjadi pembicaraan karena kisruh di balik rencana pembangunan Rempang City, Rempang Eco City. Nah, Pulau Rempang termasuk dalam Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau dan memiliki 2 kelurahan yakni Rempang dan Sembulang. Letaknya 2,5 km tenggara Pulau Batam. Pulau ini memiliki luas sekitar 16.583 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 7.500. Pulau Rempang terhubung dengan Pulau Batam dan Galang melalui jembatan Barelang. Lokasinya yang strategis inilah yang kemudian membuatnya dipilih untuk tempat dibuatnya Rempang Eco City. Sementara itu, menurut warga setempat, di Pulau Rempang ada 16 kampung tua yang dihuni oleh warga asli. Pulau Rempang sejak 1834. Nah, dari luasan tadi ada sekitar 45,89% wilayahnya yang akan dipakai untuk Rempang Eco City atau sekitar 7.500 hektar, saudara. Rempang Eco City merupakan salah satu program strategis nasional yang tujuannya sebagai kawasan industri, perdagangan, serta kawasan wisata terintegrasi yang mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia. Serta disebut-sebut bisa menarik investasi 381 triliun rupiah dan bisa menyerap 306.000 tenaga kerja hingga 2080. Nah, untuk tahap pertama di tahun 2023 ini, rencananya ada 4 kampung yang akan dipindahkan untuk proyek pabrik solar kaca. Dan proses inilah yang kemudian menyulut penolakan warga setempat yang merasa telah tinggal di lokasi tersebut secara turun-temurun dan memiliki hak atas tempat itu.
Menko Polhukam Mahfud MD sendiri menyebut terdapat permasalahan yuridis terkait kepemilikan tanah di Pulau Rempang sejak lama. Selama ini kita masyarakat di sana itu sudah turun-temurun mendiami di Pulau Rempang. Bahkan kami dari Himmat Orang sudah mendaftarkan ke BPN Pusat untuk menjadikan hak milik sesuai Undang-Undang Pokok Agraria gitu. Salah satunya hak tanah yang selama ini kami sudah mohonkan ke BPN RI di Jakarta. Itu sudah berproses kami dari sejak 2008. Sampai sekarang kita belum diberi sama BPN. Namun kenapa investor yang masuk tiba-tiba diberi? Sementara BP Batam belum mempunyai sertifikat HPL di wilayah tersebut. Gitu. Secara yuridis itu memang tumpang tindih ya. Dulu itu sudah diberikan ke sebuah entitas pengusaha bahwa ini Pulau Rempang kamu kelola. Itu tahun 2001-2002. Karena tidak pernah ditengok, tiba-tiba pemerintah daerah itu memberi izin baru kepada orang lain di situ. Tidak diberitahu bahwa itu, mungkin tidak tahu juga bahwa itu sudah alas hak dimiliki seseorang. Nah itu terus setiap izin baru itu disahkan oleh LHK, Kementerian LHK. Sehingga mereka merasa sah, LHK pun tidak tahu atau tidak memeriksa bahwa itu sudah ada yang punya gitu. Untuk memindahkan warga Pulau Rempang, BP Batam telah menyiapkan lahan untuk relokasi. Nah, di lokasi yang baru inilah, tiap kepala keluarga akan mendapatkan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dengan luas tanah 500 meter persegi. Namun lahan relokasi tersebut belumlah siap, saudara. Untuk solusi sementara, setiap kepala keluarga akan dibekali uang untuk mengontrak rumah sebesar 1,2 juta rupiah. Serta biaya hidup yang disesuaikan dengan jumlah orang dalam satu keluarga hingga lokasi relokasi bisa ditempati. Menanggapi situasi yang terjadi di Pulau Rempang, Presiden Joko Widodo menilai adanya komunikasi yang belum berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara YLBHI menyoroti masalah pembangunan Rempang Eco City tersebut belum memperhatikan hak asasi manusia. Bicara diberikan solusi karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tribalil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Hingga kini belum ada titik temu permasalahan lahan terkait rencana pembangunan Rempang Eco City ini. Semoga baik dari pihak pengelola maupun masyarakat setempat bisa menemukan win-win solution. Sehingga tujuan dari pembangunan salah satu proyek program strategis nasional itu bisa tercapai. Begitu pula kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di sekitarnya bisa tetap terjamin. Saudara, usai jeda ada berita terkait dengan sempat dirawat di rumah sakit seorang atlet tinju dinyatakan meninggal usai pertandingan di